ada supir angkot nih. Pak Eri akan analogikan dulu ya. Jadi interaksi sosial itu seperti ini. Misalnya Pak Eri jadi supir angkot nih. Pak Eri jadi supir angkot, kemudian kalian di pinggir jalan. Ketika Pak Eri melewati kalian, kemudian Pak Eri klakson nih ke anak-anak, din din din. Ketika Pak Eri klakson, terus kalian hanya diam saja gitu, tidak memberikan respon apapun. Nah, kira-kira terjadi proses interaksi atau tidak ketika simulasi yang pertama ini Pak Eri jelaskan? Tidak. Tidak. Kenapa tidak terjadi interaksi? Karena tidak ada reaksi, karena tidak ada respon, karena tidak ada timbal balik. Tapi beda cerita ketika Pak Eri jadi supir angkot, Pak Eri berkendara, kemudian kalian di pinggir jalan, Pak Eri klakson, kalian langsung stop bang. Nah, kalian melambaikan tangan, terjadi interaksi atau tidak? Terjadi interaksi, betul sekali. Jadi sebenarnya kata kuncinya interaksi sosial itu ada aksi dan ada reaksi. Jika tadi Pak Eri hanya mengklakson dan kalian tidak merespon, maka itu hanya aksi saja, bukan interaksi sosial. Nah, tadi juga sudah disampaikan juga oleh Zahra dan Shalom, interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi, baik itu antar individu dengan kelompok, atau antar kelompok. Ada beberapa banyak tokoh yang menyampaikan mengenai interaksi sosial, salah satunya itu dari Gilin of Gilin, bahwa interaksi sosial itu hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antar individu kelompok, atau antar kelompok. Dan hampir semua tokoh menyampaikan bahwa di dalam interaksi sosial itu ada hubungan timbal balik. Itu adalah poin penting dari hakikat interaksi sosial. Nah, itu mengenai permasalahan kita yang pertama, mengenai hakikat interaksi sosial. Dari pengertian atau hakikat interaksi sosial, ada yang masih bingung dan menjadi pertanyaan buat anak-anak? Ada yang masih belum paham atau sudah paham semua? Sudah bisa dipahami semua ya anak-anak ya, mengenai hakikat atau pengertian interaksi sosial? Ya, sudah. Kalau sudah, kita lanjut ke pertanyaan permasalahan kita yang kedua nih. Dari dua gambar yang tadi Pak Eri sampaikan, dan pengumpulan data yang kalian lakukan di classroom, interaksi sosial itu ada syaratnya nih, atau syarat yang membentuk interaksi sosial. Tadi orang melaksanakan jual beli di pasar, kata Alia ada tawar-menawar di antara penjual dan pemberi. Berarti ketika ada tawar-menawar itu di dalamnya ada apa? Komunikasi. Ada komunikasi, betul sekali. Alia dan Salom, ada komunikasi. Kemudian ketika tawar-menawarnya sudah selesai tadi di pasar, atau ketika kalian selesai menaiki angkot, kalian turun ke angkot, kemudian kalian ngapain? Bayar, yes. Ketika bener aja, ya kita kalau selesai naik angkot kita akan bayar. Kalau kita selesai tawar-menawar dan kita deal, kita akan membayar pula. Nah, ketika membayar angkot itu, ketika kita membayar apa yang akan kita beli, terjadi yang namanya apa kira-kira anak? Betul sekali, kontak sosial. Terjadi yang namanya kontak sosial. Tadi sudah ada komunikasi yang pertama, kemudian yang kedua setelah terjadinya deal, kemudian selesai naik angkot, terjadi yang namanya kontak sosial. Nah, syarat interaksi sosial itu ada dua, tadi yang anak-anak sudah sebutkan. Yang pertama adalah komunikasi, yang kedua adalah kontak sosial. Pak Eri putar ya, kontak sosial dan komunikasi. Nah, kontak sosial itu ternyata ada beberapa jenisnya nih. Ada beberapa jenis kontak sosial. Tadi Pak Eri kalau nggak salah di isian pengumpulan data nomor 3, kalian harus menyebutkan. Jadi jenis-jenis kontak sosial itu apa aja? Kontak sosial positif negatif dan kontak sosial klimax deh.
kontak sosial positif dan negatif, kontak sosial primer dan sekunder. Ada yang bisa menjadi narasumber nggak nih? Kira-kira kontak sosial yang positif dan negatif itu yang seperti apa? Kontak sosial yang positif itu ketika ada kerjasama gitu, yang kayak ketika ada yang kerjasama. Kalau yang kemudian negatif itu contohnya kayak pertentangan atau konflik gitu, kayak tawuran. Pertentangan, konflik, dan tawuran. Betul sekali yang disampaikan Shalom. Jadi kontak sosial itu sifatnya ada yang positif dan ada yang negatif. Ada yang positif, contohnya ketika kalian kerjasama ya. Kerjasamanya dalam kerjasama hal kebaikan, jangan kerjasama dalam hal kejahatan. Kemudian ada kontak sosial yang hasilnya itu negatif, seperti tawuran pelajar, kemudian pertentangan, perkelahian, dan sebagainya, itu menghasilkan kontak sosial yang ada di masyarakat yang hasilnya negatif. Kemudian tadi Zara bilang juga bahwa kontak sosial itu, dalam interaksi sosial ini ada kontak sosial secara langsung, ada kontak sosial secara tidak langsung. Ada yang bisa memberikan contoh ke Pak Eri? Kira-kira kontak sosial langsung itu seperti apa? Kontak sosial yang tidak langsung itu seperti apa? Tadi yang langsung udah sempat Pak Eri contohkan nih di simulasi mengenai hak interaksi, syarat interaksi sosial yang di depan. Ada yang bisa memberikan contoh lagi? Mengenai kontak sosial langsung dan kontak sosial tidak langsung nih. Ada di pengumpulan data classroom poin 3. Tadi udah ngisi semua loh, Pak Eri lihat hasilnya bagus-bagus semua tuh, sesuai dengan yang ada di website Teras Sosiologinya. Ada yang mau menjadi narasumber, memberikan contoh? Sebelum Pak Eri tunjuk nih, Pak Eri pengen kalian menjadi narasumber dulu nih sebelum Pak Eri tunjuk. Ada yang mau memberikan contoh? Baik, kalau nggak ada, tadi Pak Eri lihat jawabannya yang menarik nih. Coba, Ana, halo Ana. Coba. Ya, Ana bisa memberikan contoh kontak sosial langsung dan tidak langsung. Contoh kontak sosial langsung itu contohnya bertatap muka atau bersalaman. Sedangkan kalau kontak sosial secara tidak langsung itu contohnya kalau kita sakit, terus kita minta ke teman kita untuk menyampaikan surat kepada wali kelas bahwa kita sakit dan tidak bisa masuk. Oke. Contoh kontak sosial langsung ketika kita bertatap muka atau bersalaman secara langsung. Kemudian Ana mencontohkan lagi contoh kontak sosial tidak langsung adalah ketika kita sakit, kemudian menitipkan surat ke temannya, disampaikan ke Bapak Ibu gurunya di sekolahan bahwa si anak ini tidak bisa hadir ke sekolah. Nah, mari kita doakan juga ya teman kita Sabrina hari ini tidak bisa ikut BDR Sosiologi, tadi konfirmasi ke Pak Eri, katanya sedang sakit. Semoga Sabrina lekas sembuh. Nah, Pak Eri yang disampaikan oleh Ana ini adalah contoh yang benar ya. Kontak sosial langsung ketika kita bersalaman, berjabat tangan, ketika tadi membeli sesuatu di pasar, itu terjadi kontak sosial langsung. Nah, berbaring, kemudian dia mengirim pesan BDR karena saya sakit di rumah, itu adalah salah satu contoh kontak sosial tidak langsung. Karena melalui perantara WhatsApp dan menggunakan smartphone. Nah, itu adalah jenis atau sifat dari kontak sosial. Tadi yang pertama ada yang sifatnya positif, ada yang negatif. Kemudian kontak sosial ada yang langsung dan ada kontak sosial yang tidak langsung. Nah, itu adalah syarat interaksi sosial yang pertama. Kemudian syarat interaksi sosial yang kedua, tadi apa yang kedua setelah kontak sosial? Komunikasi. Komunikasi, ya. Azra, komunikasi itu apa? Kamu pernah melakukan komunikasi? Kita sedang melakukan komunikasi nih. Saling bertukar pikiran gitu, Pak? Iya, ketika saling bertukar pikiran, apa yang ditukar itu loh.
Yang ditukar itu apa? Informasi. Ada apa yang ditukar? Apa, Salom? Pesan yang disampaikan. Pesan yang disampaikan. Jadi ada pesan yang disampaikan. Komunikasi itu biasanya ada sesuatu, bolehlah yang Azra bilang tadi ada pertukaran pemikiran. Salom menambahkan bahwa penukaran pemikiran itu membawa sebuah pesan. Nah, itu adalah komunikasi. Jika tidak ada pesan yang disampaikan, berarti tidak terjalin komunikasi. Misalnya kita Pak Eri hanya diam di sini, kemudian kalian di rumah juga diam, kita diam selama Zoom meeting 60 menit, tidak ada yang berbicara satupun. Kira-kira terjadi komunikasi nggak? Tidak. Di sana aja kan, di sofa itu. Ya, Jadi temboknya tidak terjadi komunikasi, tidak terjadi yang namanya interaksi sosial. Jadi itu syarat yang kedua adalah komunikasi. Nah, komunikasi itu ada beberapa unsur-unsur. Kalau Pak Eri baca tadi hasil classroom-nya anak-anak di poin yang keempat, kalian harus mengumpulkan data. Apa sih sebenarnya unsur-unsur dari komunikasi itu? Ada berapa unsur? Saya nih. Tadi udah buka. Saya dulu. Ada 5, berapa? Pak. Ada 5. Saya sebutkan 2, nanti Alia sebutkan 3 ya, bergantian. Saya 2 aja. Ada orang yang menyampaikan informasi dan ada orang yang menerima informasinya, Pak. Ya, ada orang yang menyampaikan informasi, ada orang yang menerima informasinya. Masih ada 3 lagi, Pak Eri serahkan ke Alia, tadi sempat udah mau menyampaikan argumen juga. 3 sisanya apa nih Alia? Adanya pesan yang ingin disampaikan. Iya, adanya pesan yang ingin disampaikan. Kemudian? Adanya sarana media penyampaian pesan. Adanya sarana media penyampaian pesan. Kemudian? Adanya umpan balik dari penerima pesan ke pengirim pesan. Adanya umpan balik dari si penerima pesan. Nah, itu adalah unsur-unsur komunikasi. Tadi terima kasih ya Syah dan Alia yang telah memberikan jawabannya. Jadi unsur komunikasi itu ada 5. Tadi udah disebutkan nih. Pak Eri mohon izin share screen lagi ya. Pak Eri juga sudah menyiapkan nih di PowerPoint-nya. Mana ya? Mohon izin sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Nih, komunikasi atau syarat interaksi sosial yang kedua. Ada pengiriman dan penerima pesan atau berita antara 2 orang atau lebih sehingga pesan dapat dimaksud dan dipahami. Tadi Zahra sama Shalom sudah menyampaikan ya. Nah, tadi nih Syah sama Alaya sudah menjelaskan unsur pokok dalam komunikasi. Saya bilang ada yang menyampaikan pesan dan ada yang menerima pesan. Jadi ada komunikator, ada komunikan. Jadi ketika kita berkomunikasi pasti ada orang yang menyampaikan pesannya. Seperti saat ini nih kita melakukan pembelajaran Zoom meeting, Pak Eri sebagai penyampai pesan kepada anak-anakku di rumah. Kalian juga menyampaikan pesan kepada Pak Eri apabila ada sesuatu yang baru dan Pak Eri belum tahu, kalian juga menyampaikan pesan ke Pak Eri. Jadi kita sharing knowledge ya, saling belajar satu sama lain. Kemudian ada komunikan. Di kegiatan Zoom kita belajar sosiologi hari ini, Pak Eri juga sebagai penerima pesan, kalian juga sebagai penerima pesan. Kemudian tadi Alaya menyebutkan ada 3, ada pesan yang disampaikan. Ketika kita melakukan komunikasi pasti ada sesuatu pesan yang dibawa atau yang disampaikan. Seperti Sabrina yang hari ini sakit, dia menyampaikan pesan dengan beberapa kalimat kepada Pak Eri bahwa dia melakukan izin untuk tidak mengikuti pelajaran sosiologi. Nah, dia menyampaikan pesan. Ada pesan yang disampaikan ke Pak Eri nih, si Sabrina tadi dengan panjang sekali ya. Kemudian Pak Eri balas juga kepada Sabrina. Kemudian ada media. Media ini menjadi alat atau sesuatu yang bisa membawa pesan itu. Kalau si Sabrina ini dia menggunakan medianya WhatsApp, kemudian dia menggunakan smartphone dan sebagainya. Kalau proses pembelajaran kita saat ini, Pak Eri menyampaikan pesannya dengan
medianya menggunakan PowerPoint tadi, kemudian kita menggunakan Zoom, kita menggunakan Classroom yang sudah Pak Eri buat dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir itu efek. Nah, ada efek. Efek atau yang tadi Alaya bilang itu respon timbal balik sih dari penerima pesan itu. Jadi ada efeknya. Ketika Pak Eri menyampaikan materi hari ini, apa sih hakikat interaksi sosial? Apa sih syarat terjadinya interaksi sosial itu? Kemudian Pak Eri menyampaikan berbagai informasi dengan menampilkan berbagai gambar, mengambil contoh di kehidupan masyarakat. Nah, tentunya harapannya kalian itu bisa memahami apa yang Pak Eri sampaikan dan kalian bisa mengerti interaksi sosial dan syarat terjadinya interaksi sosial. Jadi ada efeknya. Ketika orang diberi pesan, dia responnya itu seperti apa? Ada timbal baliknya. Sabrina yang dia izin ke Pak Eri memberikan pesan Pak Eri, efeknya buat Pak Eri apa? Pak Eri langsung menulis di absensi bahwa Sabrina izin sakit dan sebagainya. Nah, itu adalah efek atau timbal balik yang disampaikan dari si penerima pesan. Nah, ini adalah syarat terjadinya interaksi sosial. Jadi syarat terjadi atau terbentuknya interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama tadi apa? Kontak sosial. Kontak sosial. Yang kedua? Komunikasi. Kontak sosial jenis atau sifatnya ada yang kontak sosial? Positif, Sifatnya positif, ada yang negatif. primer dan sekunder. Ya, ada primer dan sekunder atau langsung dan tidak langsung. Kemudian komunikasi. Komunikasi memiliki beberapa unsur. Unsur-unsur komunikasi ada 5. Yang pertama tadi apa? Adanya komunikator, Media, efek. Ya, ada komunikator, komunikan, media, efek, sama pesannya yang disampaikan. Nah, itu adalah syarat dari terbentuknya interaksi sosial. Ada pertanyaan dulu anak-anak mengenai syarat terbentuknya interaksi sosial? Bisa dipahami semua? Bisa ya? Nah, kalau bisa dipahami semua, berarti anak-anakku pembelajaran hari ini kita sudah belajar 2 hal. Yang tadi yaitu kita belajar hakikat interaksi sosial atau pengertian interaksi sosial. Kita ulang lagi nih, pengertian